Tuhan namamu. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita dalam doa masing-masing dan mengakui dosa dan pelanggaran kita. 亲爱的弟兄姐妹，让我们个人安静来到主面前，献上个人的感恩祷告，承认我们的罪与过犯。 Kita bersatu dalam doa. 一起来祷告。 Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, sumber kasih dan kehidupan. Pada hari ini kami datang berhimpun di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Dengan hati yang penuh syukur, memuji, memuliakan nama-Mu, sebab besar kasih setia-Mu dan tak berkesudahan rahmat-Mu atas hidup kami. Engkau yang memelihara, Engkau yang menuntun, dan Engkau yang menyertai kami hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam terang kekudusan-Mu kami menyadari segala kelemahan dan dosa kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, perbuatan kami. Kami kurang setia, kami kurang taat, dan kami bahkan kurang mengasihi seperti yang Engkau kehendaki. Oleh karena pengorbanan Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah kami. Tahirkanlah hati kami dan perbaharuilah roh yang teguh di dalam batin kami agar kami layak beribadah kepada Engkau. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kiranya Engkau kuduskanlah setiap pujian kami, doa kami, persembahan kami, dan kiranya Engkau yang memberkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan kedua hamba-Mu, Pendeta Ai Fung dan Bapak Johannes Lo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kuasa Roh Kudus supaya sabda yang diberitakan menjadi terang dalam kehidupan bagi kami semua ya Tuhan. Berkatilah juga segenap kami umat Tuhan, jemaat-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang sedang mengikuti secara online ya Tuhan, yang tidak bisa hadir berhimpun bersama kami di tempat ini. Satukanlah hati kami semua dalam kasih, dan kiranya Engkau yang meneguhkan iman kami ya Tuhan, dan Engkau yang menolong kami untuk mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah melalui ibadah ini ya Tuhan, nama-Mu ditinggikan, kerajaan-Mu dinyatakan, dan kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan dalam sepanjang abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 让我们与历世历代各处的信徒一同来宣告《使徒信经》。我们用中文一起来念。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同尊女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信神徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dapat hadir berkumpul dalam kasih dan anugerah Tuhan. 我们感谢主，使我们能在他的爱与恩典中一同聚集。 Mari kita memberikan salam kepada saudara-saudari kita. 我们彼此问安，彼此祝福。 Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak kuat berdiri lama, kami persilahkan duduk. Mari kita bersukacita bersama sebagai satu keluarga, karena Tuhan mengasihi kita semua di dalam rumah-Nya. 让我们因同许一个家庭而一同欢喜，因为主在他的殿中爱我们每个人。 Di dalam rumah Tuhan, oh saudaraku
Raja, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Mari tunjuk saudara-saudari kita sambil kita peragakan begini, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kita tunjuk ke semua saudara-saudari kita ya, sambil kita nyatakan nyanyian ini. Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Boleh dua-dua tangannya Bapak Ibu Saudara. Lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. 请坐。 Mari kita membaca sebagian dari firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 dan ayat 13. 我们一起来攻读经文。 Mari dalam bahasa Indonesia. 1 Aman. Korintus 13 ayat 1 sampai 3 dan ayat 13. 哥林多前书第13章1到3节和13节，用印尼文的，我们一起来读。 Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbol yang sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. bersama-sama, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. 用中文的，我们一起来念。 Kita akan mendengarkan Komisi Sekolah Minggu memuji nama Tuhan. Maaf, dalam bahasa Mandarin dulu. 我们一起来念。我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了无的罗，像的钵一般。我若有先知之能，也明白各奥秘、各样知识，而且有全备的信，叫我们能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周子穷人，又使此生叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。如今长存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。读经到此。 Ya, Komisi Sekolah Minggu akan memuji nama Tuhan. 主页学生要唱诗。
Kami mengundang untuk saudara sekalian kita ikut nyanyi bersama-sama. Kami dari sekolah minggu mengucapkan Kung Si Sin Yen Wan Sherui. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bersyukur untuk pujian yang telah dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu yang mengingatkan kita bahwa walaupun kita kecil, walaupun kita lemah, Yesus tetap sayang pada kita. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Tai Fung dan akan diterjemahkan oleh Bapak Johannes Lo dengan tema Keagungan Hukum Kasih. 亲爱的弟兄姐妹，我们即将聆听上帝的话语，由郑爱凤牧师传讲，由罗约翰弟兄翻译。今日的主题是爱的律法的尊贵。 Firman Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40 mengingatkan kita bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dan sesama. 在马太福音22章
34到40节，提醒我们最大的诫命就是爱上帝，并爱人如子。 Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan nyanyian mengasihi Tuhan dan sesamaku. Mari kita memohon Tuhan menuntun kita untuk menjadikan kasih itu nyata dalam hati dan tindakan kita sehari-hari. 让我们用诗歌来迎接神的话语，求主引导我们，使爱成为我们每日的真实的生命行动。 Ajarku mengasihi kau dengan segenap hati, akal budi dan kekuatanku. Ajarku mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi diriku. Kau telah hapuskan dosaku, selamatkan diriku, berkatiku dengan kebajikan selain. Kau mengasihiku, hatiku pun rindu, selalu mengasihi Tuhan dan sesamaku. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian ini dari awal. 请弟兄姐妹站立，我们再来唱一次。 Ajarku mengasihi kau dengan segenap hati, akal budi dan kekuatanku. Ajarku mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi diriku. Kau telah hapuskan dosaku, selamatkan diriku, berkatiku dengan kebajikan seperti Kau mengasihiku, hatiku pun rindu, selalu mengasihi Tuhan dan sesamaku. Kau telah hapuskan dosaku, selamatkan diriku, berkatiku dengan kebajikan seperti Kau mengasihiku, hatiku pun rindu, selalu mengasihi Tuhan dan sesamaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Tuhan. 亲爱的天父，我们感谢你， Bapa di surga, Bapa yang kekasih, kami 谢 mengucap 谢你，你 syukur. 赐给我们这么宝贵的时间， Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami waktu yang begitu berharga. 我们可以聚集在这个地方来敬拜你。 Kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama beribadah menyembah-Mu. 我们真的很渴慕能够爱神爱人， Sungguh Tuhan, kami juga rindu Tuhan, boleh mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. 可是，在我们每天生活当中，有的时候我们都是很软弱，不能够合你的心意去做。 Tetapi sayang sekali Tuhan bahwa kami mengakui di dalam kehidupan kami sehari-hari kami belum dapat melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. 求主帮助我们每一位， Tuhan biarlah Engkau tolong setiap kami. 好让这个讲题
不单单我们可以听，我们也可以在生活当中来实践出来。 Khususnya Tuhan, kebenaran firman-Mu pagi hari ini bukan saja boleh kami dengar, tetapi sungguh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami 也求主 sehari-hari ini. 我帮助你的2位仆人，可以把你的信息传递的清楚明白。 Khususnya Tuhan, Kau juga menolong kedua hamba-Mu di mimbar ini untuk boleh dengan jelas menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan. 主恳求圣灵在我们这个会场来运行， Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan hadir dan mengontrol, menguasai tempat ini. 好让我们讲的、听的都蒙神你祝福。 Supaya setiap kami, baik yang menyampaikan, yang mendengar, semuanya kami diberkati oleh Tuhan. 我们如此的感恩祷告，奉耶稣的名， Demikian kami berdoa bersyukur demi nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 请坐。 Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. 因为在这个春节期间，允许我向你们共祝新春快乐。 Khususnya di dalam kita memperingati, kita merayakan Tahun Baru Imlek ini, izinkan saya juga untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek, Tuhan memberkati. 也求神帮助我们懂得来借着这个春节期间，我们可以彼此的祝福。 Dan khususnya melalui perayaan Tahun Baru Imlek ini kita bersama boleh saling memberkati dengan kata-kata. 我常常跟我的弟兄姐妹们讲说， Seringkali saya berbicara kepada saudara-saudari saya, 因为我们每一年也是有这个庆祝我们的春节， sebab setiap tahun pun kami sama-sama kami juga merayakan Tahun Baru ini. 就是每一个庆祝的时候，我们必须来彼此的祝福。 Dan khususnya ketika kami di dalam suasana perayaan Tahun Baru ini, kami saling mengucapkan kata-kata berkat. 而且呢，可以带这个红包。 Dan bahkan kami boleh masing-masing membawa ya angpau begitu. 我告诉那一些弟兄姐妹们，你们不是单单给这个小孩， Dan saya beritahukan kepada saudara-saudari saya bahwa kalian bukan saja memberikan angpau ini kepada anak-anak kecil begitu. 因为我们教会有许多还是需要帮助的一些人。 Sebab kita tahu bahwa di gereja kita ini juga kita lihat ada begitu banyak saudara kita yang mereka lebih atau bahkan membutuhkan 所以我告诉 pertolongan. 他们， Sehingga saya beritahukan kepada mereka, 你们上帝特别祝福你们的，你们可以多给很多需要的弟兄姐 bagi 妹们。 kalian yang sudah lebih banyak diberkati oleh Tuhan, kalian pun boleh lagi lebih memperhatikan saudara-saudari kita membutuhkan. 感谢主。 Puji Tuhan. 昨天呢，有一位姐妹，因为她的女儿在日本，所以今天早晨她就去日本看她的孩子。 Dan bersyukur kepada Tuhan bahwa karena putrinya ada di Jepang, sehingga pada hari ini ada kesempatan juga untuk pergi ke Jepang untuk ya mengunjungi anaknya di sana. 因为她的女儿是刚好3月1号是生日， Sebab kebetulan ya bulan depan Maret juga anaknya ini, putrinya ini berulang tahun. 感谢主，她也懂得没有错过这个机会。 Dan bersyukur kepada Tuhan bahwa dia juga tidak mau melewatkan kesempatan ini. 她昨天告诉我说， Dan kemarin dia beritahukan kepada saya 她已经预备了60包红包， bahwa dia sendiri sudah menyiapkan 60 angpau begitu. 加上5个红包，特别给那个寡妇。 Dan khususnya dia menyiapkan juga ada angpau spesial ya, ada 5 buah untuk diberikan kepada janda tua di sana. 我说为什么你要分别出来这个5包呢？ Dan saya bertanya mengapa engkau khususkan ya, dibedakan ada 5 angpau ini. 他说牧师，我知道他们很需要，所以这个5包比那个60包更大。 Dia katakan, musuh saya tahu bahwa 5 orang ini lebih membutuhkan, bahkan sangat membutuhkan, sehingga saya mengkhususkan 5 angpau ini dibandingkan dengan 50 angpau tadi yang biasa. 所以感谢主，我们的主题是有关爱。 Sehingga bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini tema kita menyangkut tentang kasih. 爱的律法的伟大， Yaitu bahwa keagungan hukum
kasih. 所以我们要从这个新约马太福音第22章从34节念到44节。 Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca sebagian firman Tuhan di Perjanjian Baru Matius 22 dari ayat 34 sampai ayat 40. 我们先慢慢读中文的吧，以后再翻译用印尼文。 Dengan pelan begitu ya, pertama-tama baca dahulu dalam bahasa Mandarin, kemudian satu kali lagi dalam bahasa Indonesia. 我们一起来念吧，马太福音22章34到44节。34节，法利赛人听见耶稣涂住了撒土盖人的口，他们就聚集在一起。其中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他：“老师，律法上的诫命，那一条是最大的呢？”耶稣对他说：“你们要尽心、尽性、尽意爱主你的神。” 这是最大的，却是第一条诫命。第二条也如此，就是要爱邻如己。这两条诫命是一切律法和限制书的总纲。 Matius 22 ayat 34 berkata demikian. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu sekalian yang kekasih, 在我们的生活当中呢，我们常常会看到一些有宗教的人呢， Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita juga bisa melihat dan bertemu dengan orang-orang dengan kepercayaan agama mereka masing-masing. 他们有的有很多，好像有很多这个tradisi 呢，还是很多意识上的这个为难。 Bahwa di antara mereka juga sesungguhnya ada begitu banyak tradisi ataupun kebiasaan yang bahkan bisa memberatkan mereka. 可是我们要感谢我们的神，因为当我们已经信了主，主耶稣就赐给我们很自由。 Tetapi sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, yaitu bahwa sejak kita percaya kepada Kristus bahwa Tuhan memberikan kita satu kebebasan. 他来到这个世上，并不是要去掉这个律法， Dan dia datang ke dunia ini bukanlah untuk meniadakan hukum Taurat. 可是他本身来到这个世间已经应验了。 Tetapi dia pribadi datang ke dunia ini sungguh sudah menggenapkan seluruh hukum Taurat itu. 所以当这个法利赛人和律法师他们辩论的时候， Sehingga ketika satu saat orang Farisi, ahli Taurat, mereka mencoba untuk berargumen dengan Tuhan. 他说这个神的律法就是用这个爱做他们的根据。 Dia mengatakan bahwa keseluruhan hukum Taurat ini sudah terangkum di dalam satu kata, yaitu kasih. 所以我们知道是这个爱就是从基督耶稣的基督耶稣来的。 Sehingga kita pun sangat memahami dan mengerti bahwa kasih ini asalnya atau berasal daripada Yesus. 基督是他的泉源， Dan Kristus adalah awal daripada kasih itu. 基督就是他的中心者。 Dan demikian juga Kristus adalah pusat daripada kasih itu. 如果耶稣基督没有来到这个世间， Apabila Yesus Kristus tidak datang ke tengah-tengah dunia ini, 这个律法呢
就好像就意识上罢了。 Maka hukum Taurat itu hanya bagaikan satu formalitas saja atau satu hukum biasa. 可是借着耶稣基督来到这个世界， Tetapi melalui Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini, 这个爱呢就成为很多人的祝福， maka kasih ini telah menjadi berkat bagi banyak 而 orang. 且因着这个神的爱， Bahkan karena kasih daripada Tuhan ini, 就是牺牲的爱， yaitu kasih yang mau mengorbankan diri, 叫我们众人得救， bahwa kita semua oleh karenanya boleh 而 diselamatkan, 且给我们生命。 bahkan memberikan kita satu hidup yang baru. 这个法利赛人在辩论的时候，主耶稣就指出这个律法和限制的教训， maka 都是建立在这个一个根基之上，就是爱。 Maka ketika orang Farisi berargumen, bertanya kepada Yesus tentang hal ini, maka Yesuslah berangkat daripada Alkitab ini seperti yang tercatat bahwa kasih adalah sumber atau akar daripada hukum Taurat atau pusat daripada hukum Taurat. 主耶稣能够回答，以神的权威来回答他们，或者回复他们。 Maka Yesus Kristus dengan kuasa daripada Allah itu sendiri telah menjawab apa yang mereka pertanyakan. 他用了2节经文，就是从旧约的2节经文来回答这个法利赛人和 Dan 律士。 Yesus pada waktu itu telah menggunakan 2 perikop atau 2 ayat firman Tuhan di dalam perjanjian lama untuk menjawab pertanyaan daripada orang-orang Farisi ini. 就是刚才第1节就是从申命记第6章第5节。 Yang pertama di dalam kitab perjanjian lama, di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 19. Bukan, Ulangan 6 ayat 6 ayat. 5. Yang pertama Ulangan 6 ayat 5. Oh ya, Ulangan. 这个是有关爱神， Dan ini menyangkut tentang Tuhan itu 所 sendiri. 以37、38节，主耶稣就是从这个旧约申命记第6章第5节录取的。 Sehingga perikop firman Tuhan yang kita baca tadi dari ayat 37, 38, yaitu Tuhan Yesus mengutipnya dari perjanjian lama di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 6. 为什么我们要爱上帝，要就是这么完全呢？ Lalu apa sebabnya kita harus mengasihi Tuhan dengan begitu sempurna sepertinya? 他说要尽心、尽性、尽意爱你的神。 Tadi dikatakan bahwa kita harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita untuk mengasihi Tuhan. 所以当他们辩论的时候，主耶稣就录取这个经文来回答这个法利赛人和撒土盖人。 Sehingga ketika mereka di dalam berargumen tadi, maka Tuhan Yesus mengutip kitab perjanjian lama di dalam Ulangan pasal 5 ayat 6 为 tadi 什么 untuk 要 mengingat 尽 mereka. 心呢？ Mengapa kita harus segenap hati 因为这个 begitu? 信是我们的感觉，我们所拥有的性质。 Sebab di dalam iman kita, di dalam hati Hati kita inilah, Ada maka ini akan terbukti, terpancar keluar dari apa yang kita mau lakukan. 但为什么要用尽性呢？ Dan mengapa juga harus dengan segenap hati, segenap jiwa? 呀，jiwa，因为这个jiwa是讲到我们整个人的生活，而这整个人的生命。 Ketika kita berbicara tentang jiwa ini, itu menyangkut seluruh aspek diri kita sebagai manusia. 还有主耶稣说要尽意， Dan kemudian Tuhan berkata selanjutnya bahwa harus dengan apa namanya akal budi kita. 因为这个尽意，这个意念呢，这个akal budi呢，是表明我们的知识、我们的理解。 Sebab akal budi ini akan menyangkut tentang segala hikmat pengertian yang ada di dalam diri kita. 所以神要我们尽心、尽性、尽意的来爱他。 Sehingga itulah Tuhan menghendaki kita bahwa kita boleh mengasihi Tuhan kita dengan hati kita, dengan segenap jiwa kita. 那第二点呢，
主耶稣就录取从这个利未记19章第18节。 Sehingga yang kedua, Tuhan pun mengutip di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 18. 呀，这边讲的呢就是我们要爱别人，如同我们爱我们自己。 Maka perikop firman Tuhan ini menjelaskan, memberitahu kepada kita bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. 所以我们要爱上帝的话，我们必须要同等的去爱人。 Sehingga apabila kita berkata bahwa kita mau mengasihi Tuhan kita, maka di satu sisi yang lain kita pun harus mengasihi sesama. 第一点，我们所要思想的，尽心爱神。 Yang pertama yang mau kita renungkan pagi ini yaitu bahwa dengan segenap hati kita mengasihi 因为 Tuhan. 这就是最重要的一个诫命， Sebab ini merupakan satu perintah yang paling utama. 你们必须要尽心、尽性、尽意的去爱主。 Kalian harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi mengasihi Tuhan 上 Allahmu. 帝不要我们做一个一半一半的人， Tuhan tidak menghendaki kita hanya menjadi orang yang setengah-setengah mengasihi Dia, 没有全心的去爱他。 yaitu tidak dengan segenap iman hati mempercayai mengasihi Tuhan. 我想在座的很多弟兄姐妹已经成家了， 你们夫妻之间也必须有这个全心全意的去爱对方。 Dan saya percaya di antara kita semua ini ada begitu banyak yang sudah berkeluarga, dan saya percaya bahwa antara hubungan suami istri pun kalian pun sudah melakukannya dengan segenap hati, segenap jiwa. 所以呢，我们必须我们要爱我们的主，要全心全意的去爱他。 Untuk itulah kita patut harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap 再没 jiwa. 有什么借口不去爱我们的神。 Dan tidak ada satu alasan apapun bagi kita untuk tidak mengasihi Tuhan kita. 有一次，有一位姐妹， Ada satu kali ada seorang ibu. 她本来已经年长了，她已经退休了，才认识神，才接受神。 Dan dia sudah cukup senior begitu, dia sudah pensiun dan di usia tuanya dia baru percaya menerima Tuhan sebagai juru 其实 selamatnya. 她的嫁婆嫁娘还有她的先生都是基督徒来的。 Sebetulnya bahwa suaminya, baik pun papa, mama, mertuanya pun semua itu adalah orang Kristen. 可是很遗憾，因为他们虽然是基督徒，可是他们的所讲的话，他们的行为都不合乎这个圣经的原则，就是这个爱。 Tetapi sangat disayangkan bahwa orang-orang di sekitar dia itu meskipun orang Kristen, tetapi apa yang dilakukan, apa yang dikatakan itu sebenarnya sangat tidak sesuai, tidak cocok dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. 这位姐妹常常都会提到她还年轻的时代，就是她的嫁婆，就是她的嫁娘，跟所讲的一些很不好听的话。 Sehingga ibu ini seringkali dia bercerita tentang masa mudanya bahwa mama mertuanya seringkali mengucapkan kata-kata yang tidak enak untuk didengar 而且 begitu. 她偏爱这个嫁娘，很偏爱，她比较喜欢二媳妇、大媳妇，她一直欺负。 Dan khususnya mama mertua ini sangat beda kasih begitu, pilih kasih begitu. Dia lebih mengasihi ya menantu yang lain begitu. 所以上个月我去探访她，因为现在她已经86岁了。上个月我去探访她的时候，她还因为我分享这个有关爱呀、她就记起过去她年轻的时代。 Ya, kurang lebih 3 bulan yang lalu, saat ini ya dia berusia kurang lebih 80 tahun begitu ya. Ketika saya besukin dia masih mengucapkan, sebab dia teringat begitu ya akan masa mudanya, apa yang dialami oleh dia. 本来她的先生也是从小参加过这个查经班这些道班都有读。 Ya.
Sebetulnya suaminya sejak muda pun dia sudah ikut kelas pemahaman Alkitab dan kelas-kelas Alkitab yang lainnya begitu. 有一年就是2003年的时候， Nah, pada satu kali di tahun 2003, 因为刚好就是2月份，我先生上帝先接他走， kebetulan pada waktu itu bulan Februari begitu ya, Tuhan terlebih dahulu sudah memanggil dia kembali ke rumah. 我接我的先生， Saya suami saya dipanggil Tuhan。 iya betul. Tuhan memanggil dia untuk kembali ke rumah Bapak. 呀，所以呢，当年就是圣诞节的时候，当年就是很多奇迹发生。 Dan pada waktu itu di tahun itu banyak terjadi banyak hal-hal yang khusus begitu. 因为这个是应验，我先生跟我说，圣灵告诉我，神要用你。 Sebab saya teringat bahwa suami saya pernah berkata bahwa Roh Kudus berkata kepadaku bahwa Tuhan akan memakai engkau. 他临走之前所讲的， Dan ini merupakan satu kalimat yang diucapkan sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. 所以2003年在12月份的时候，就是庆祝圣诞节。 Sehingga pada tahun 2003 pada bulan Desember kebetulan memperingati Natal begitu. 我请一位牧师来做这个布道的讲道，就是在圣诞节的时候有布道会。 Sehingga saya mengundang seorang hamba Tuhan untuk menyampaikan KKR begitu ya dalam rangka Natal. 果然，这个姐妹的丈夫呢，他之前就来到我们的教会。 Dan saudari atau ibu ini suaminya begitu sebelumnya sempat datang ke gereja kami. 呀，就是在12月份，哪个月？ Yaitu pada bulan Desember, pada bulan itu dia datang. 我看到他拿起这个中文圣经， Dan saya melihat bahwa di tangannya ada Alkitab bahasa Mandarin. 我就接待他说：“弟兄，你从哪里来的？” Dan kemudian saya menyambut saudara ini dan saya tanya, Alkitabmu dari mana? Engkau dari mana? 他就讲他的来历。 Dan kemudian dia menceritakan asalnya, 牧 asal-usulnya. 师，我过去是在这个教会，我妈妈是一直叫我们参加查经班。 Dan dia katakan musuh bahwa saya sebetulnya juga berasal daripada gereja ini. Dulu mama saya sering mendorong saya untuk mengikuti kelas pemahaman Alkitab. 那现在呢？saya tanya，我问他， Ya, akhirnya saya pun balik bertanya kepada dia. 你现在呢怎么样？ Dan saat ini bagaimana keadaanmu? 我已经退休了，我现在要来这个礼拜堂。 Sekarang saya sudah pensiun dan kemudian saya mau datang ke gereja ini. 因为我看到他自己一个人来，我就问他：“那你的太太呢？” Sebab saya melihat bahwa dia datang seorang diri, lalu saya bertanya, di mana istrimu? 他也住在我们教会附近，不是很远，走路就可以到了。 Sebetulnya dia tinggal tidak terlalu jauh dari gereja, jalan kaki pun 他就 sampai 说 begitu.：“ 我的太太很凶，你不要来。” Dan istri saya berkata bahwa apa namanya? Dia berkata istrinya galak. Sayang. Dia berkata istrinya terlalu galak begitu sehingga sebaiknya kamu nggak usah datang. 所以我知道，哇，这个不方便自己来吧，一定要有几个人去探访他。到底凶到什么地步，我们都不知道嘛。 Sehingga ketika saya ambil keputusan mau besukin istrinya, saya berpikir bahwa tidak mungkin saya datang seorang diri, harus ajak beberapa orang rekan, tidak tahu berapa galak dia begitu. 所以12月25号哪一天有布道会，这个弟兄来。 Sehingga pada bulan Desember itu tanggal 25 juga ada kebaktian kebangkitan rohani KKR begitu. Saudara ini, bapak ini pun datang. 还有另外的一个弟兄，也是一个姐妹的丈夫，也是好几十年都没有做礼拜了。 Dan kemudian ada seorang bapak lagi, yaitu suami daripada seorang ibu, sudah cukup lama tidak pernah datang untuk beribadah. 就是25号哪天他们两个都出来。
Dan kemudian persis pada Natal 25 Desember waktu itu 2 orang ini datang. 他们要重新得造这个复兴。 Yaitu bahwa mereka mau mendapatkan kembali pemulihan daripada hidup mereka. 长话短说， Dengan kata singkat, 我还没有去探访他们， bahwa saya belum sempat membesuki 接 mereka. 到一个电话 Dan, 说， dan saya sudah menerima satu telepon berkata demikian. 牧师哪个弟兄某某弟兄他已经进医院了， Dan di dalam telepon berkata bahwa bahwa bapak ini sudah masuk ke rumah sakit begitu. 所以我就去探访他，待在医院那边。 Sehingga saya segera untuk besuk dia ke rumah sakit yang dikatakan. 因为我们教会弟兄姐妹也不多，所以我几乎每天都有去探访。 Karena rekan-rekan di gereja tidak terlalu banyak, maka saya tiap hari harus besuk dia begitu. Jemaat Sendiri. yang nggak banyak Jemaat, juga, ya, ya. jemaat pun tidak banyak. 我每天去探访的时候，就见到这个太太呀、 Dan 他说熊的太太呀、 Dan setiap kali saya besuk ini bahwa bertemu dengan istrinya yang dia katakan galak itu. 所以呢，每一次我就祷告说：“主啊，求你赐下怜悯，知道你可以安手医病，医好这个弟兄。” Sehingga saya di dalam hati saya berdoa terus kepada Tuhan bahwa Tuhan sendiri nyatakan kuasa mujizatnya boleh menjamah sembuhkan saudara ini. 也祝福他的太太拥有健康，拥有爱心来服侍她的丈夫。 Tuhan juga memberkati ibu ini, memberikan kasih begitu ya daripada Tuhan supaya akhirnya dia juga boleh merawat suaminya. 呀，后来呢，这个弟兄的病也是太严重了， Karena penyakit daripada bapak ini terlalu kompleks begitu. 所以就是临时的是给他世洗。 Dan kemudian kondisi demikian kami berikan baptiskan darurat pada Ya. waktu itu. 长话短说，正月份就来了。 Kemudian dengan kata yang singkat bahwa masuk bulan yang pertama begitu, 呀，bulan Januari bulan 呀。 Januari. 后来呢，不久这个姐妹也来了， Dan kemudian tidak 我 lama 没有 kemudian, 探访她。 tidak lama kemudian ibu ini pun datang. Sebetulnya saya belum sempat atau membesuki dia. 每一个礼拜都来。 Setiap minggu akhirnya dia datang. 后来我问她要不要世洗，我们就要先上这个洗道班。 Kemudian saya bertanya kepada dia apakah mau dibaptis sebab sebelumnya harus memasuki kelas katekisasi. 所以呢，当过了以后，她已经世洗了，她出来做见证。 Dan kemudian singkat kata bahwa setelah dia percaya dan kemudian dibaptis dan kemudian dia mau memberikan kesaksian. 一个有学问的人，他中文也是很好。 Dia seorang yang memiliki pendidikan yang tinggi sehingga bahasa Mandarinnya pun sangat baik. 他大概他的见证是说，过去我的家娘、我的孝姑都是说，你不信耶稣要下地狱。 Dia berkata bahwa dulu seringkali mertua maupun dia punya iparnya ya seringkali mendakwa berkata bahwa kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, 每一次都说不信耶稣下地狱。 setiap kali kalau buka suara ngomong kalau tidak percaya Yesus pasti masuk neraka. 可是竟然牧师每一次为我祷告，不曾说过这个地狱。 Tetapi sangat mengherankan setiap kali Muse datang besuk berdoa tidak pernah menyinggung kalimat ini. 为我祝福。 Dan pendeta sering terus memberkati saya dengan kata-kata dalam doa. 过去我的家娘说你要下地狱，我心想我下地狱不下地狱不关你的事。 Dulu mertua saya sering berkata bahwa engkau akan masuk neraka, tetapi dalam hati saya berkata bahwa saya masuk neraka, tidak masuk neraka bukan urusanmu. 他就是慢肚子，就是很气这样子。 Bahwa dia memendam perasaan marah dalam 这个 hatinya. 姐妹啊，到现在虽然她的身体有限，
他每天都很殷勤读圣经。 Ibu ini meskipun sudah sangat tua, kondisi tubuh pun agak sangat menurun begitu, tetapi setiap hari dia pastikan harus 诗 baca 篇 Alkitab. 23篇他背得很懒熟的。 Di dalam Mazmur 43, 23. Mazmur 33 dia dapat 23. 23 dia sangat hafal. 而且他背得很快， Bahkan dia sangat cepat bisa 这个 menghafalkannya. 是上个月我探访他，他念出来的。 Ini merupakan perikop firman Tuhan yang dia hafalkan, yaitu bahwa bulan lalu saat saya besuk dia. 另外的姐妹跟他岁数一样的，已经什么懵懂了， 已经被棍了。 Yaitu bahwa ibu-ibu yang lain yang seumuran dia mungkin sudah pikun begitu 呀，因 dengan 为他有 memorinya. 一个朋友就是被棍了，本来他被 Sebab 棍 betul 了。 dia ada seorang teman, ya betul usia segitu 他 begitu 常 sudah 常 pikun. 提醒我们说：“你们要多读圣经， Bahkan- 要不然你们会很快的被棍。” Bahkan dia menegaskan bahwa kalian semua harus banyak baca atau menghafalkan Alkitab, kalau tidak akan cepat pikun begitu. 岂不是你们大家都也愿意活到老，可是不要老了就被棍呢？ Bukankah bahwa setiap kita kepengen hidup sampai tua, tetapi saat tua tidak menjadi pikun? 呀，所以要多读圣经。 Untuk itulah kita perlu lebih banyak 我 baca 就 Alkitab. 告诉我的弟兄姐妹们，你读圣经的时候，你要读出来那个圣经。 Untuk itu saya juga beritahukan kepada saudara-saudari saya, ketika kalian baca Alkitab harus baca buka suara. 因为读出那个圣经的话，容易被这个圣经解。 Sebab ketika kita membaca dengan keluar suara, maka lebih gampang bagi kita untuk Alce- menghafal, mengingat Alkitab 锻 itu. 炼你们的脑力。 Bahkan bisa lebih lagi menggerakkan gitu ya, kekuatan memori otak kita. 所以呢，亲爱的弟兄姐妹们， Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang kekasih, 爱是很重要。 maka kasih ini sangat penting, 你 sangat 不单 utama. 单要爱神，你也是要爱人。 Bukan saja kita mengasihi Tuhan, tetapi juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. 呀，因为这个主耶稣回答这个法利赛人的时候，是借做这个利未记，你们要爱人如己。 Sebab ketika Tuhan Yesus mengutip perikop firman Tuhan di dalam kitab Imamat tadi, yaitu dia katakan kembali bahwa kita harus mengasihi manusia seperti kita mengasihi Tuhan. 刚才我讲的哪一个姐妹的见证，为什么呢？因为我想讲的是她的家婆、她的家娘信了耶稣，可是一点爱都没有。 Saya tadi menyinggung tentang seorang ibu yang menyampaikan kesaksiannya dan sering dia bercerita bahwa intinya adalah bahwa mama mertuanya sedikit kesaksian untuk kasih pun tidak ada. 所以就好像哥林多前书13章1到3节一样， Sehingga sama seperti di dalam kitab Korintus pasal 13 13 ayat ayat 1 1 sampai 3 berkata, 没有爱，什么都没有用。 kalau tidak ada kasih, apapun tidak ada gunanya lagi. 所以我们要爱我们的上帝，必须也是要爱我们的弟兄。这个第二点。 Untuk itulah kita patut dan harus mengasihi Tuhan kita dan kemudian juga mengasihi sesama kita 借 sama 着 seperti 你 kita 能 mengasihi 够 Tuhan. 有勇气、有力量去爱人，就是爱神的正式表现。 Yaitu bahwa ketika kita masih memiliki kekuatan untuk mengasihi Tuhan, maka kita pun wajib untuk mengasihi sesama kita. 39节说，其次也相仿，就是要爱人如己。 Di dalam ayat 39 pun mencatat bahwa kita harus mengasihi diri orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. 耶稣要强调说， Dan di sini Yesus mau menegaskan satu hal, 爱人并不是次要的命令。 bahwa kita mengasihi sesama bukanlah satu perintah, perintah perintah sekunder. perintah yang bukan yang utama begitu. Ya, betul.
这里用相仿表示它与第一条的诫命同等。 Yang dimaksudkan adalah bahwa mengasihi sesama itu sama bobotnya dengan perintah yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan. 这个中文用相仿，印尼文写得很清楚，sama dengan。 Di dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa kita mengasihi sama seperti kita mengasihi Tuhan. 呀，就好像算术2加2等于4。 Ya, yaitu seperti kita hitung-hitungan begitu, 2 + 2 4 jadinya. 所以要爱上帝跟爱人都是一样同等的。 Sehingga ketika kita mengasihi Tuhan, kita pun harus sejajar begitu atau sama 很 mengasihi 多的基 manusia. 督徒认为爱上帝更重要， Banyak orang Kristen menganggap bahwa mengasihi Tuhan itu yang lebih utama. 他就是很殷勤做礼拜， Sehingga dia begitu rajin untuk datang 他也准 beribadah. 时去奉献， Dan dia juga dengan taat menjalankan persembahan. 他有侍奉的时候，他也是很端正的来去服侍神。 Ya, demikian juga selain dia memberikan persembahan, dia juga dengan segenap hati untuk melayani 可是 Tuhan. 他的生命一塌糊涂， Tetapi kehidupannya begitu kacau, sembrono. 一点爱都没有。 Bahwa tidak ada penampakan pernyataan kasih dalam 就好 hidupnya. 像刚才的家庭，这个家娘跟她的女儿们， Maka sama seperti keluarga tadi, sang mama mertua dan anak-anaknya yang lain dengan sikap demikian. 所以亲爱的弟兄姐妹们， Sehingga Bapak Ibu sekalian yang 我们 kekasih, 爱人并不等于这个爱人是比较下等的。 bahwa ketika kita mengasihi sesama kita tidak berarti bahwa ini adalah hukum yang lebih rendah dibanding hukum yang pertama. 约翰一书第4章第20节， Bahwa di dalam 1 Yohanes 1 ayat 4, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. oh ya 1 Yohanes Pasal 1 4. pasal 4 ayat 20. 呀，人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的。 Apabila orang mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan tetapi dia membenci saudaranya, maka itu bohong adanya. 亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu sekalian yang kekasih, 是的，要饶恕人很不容易。 betul ketika kita mau mengampuni, memaafkan orang lain itu tidak 可 gampang. 是上帝就是耶稣基督，要我们爱这个不仅是在原意上，而且并且一定要在这个行动上。 Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki bahwa kita bukan hanya menyatakan kasih melalui mulut kita, tetapi harus dinyatakan melalui tindakan perbuatan kita. 我们很容易去爱那些爱我们的人， Dengan begitu gampang kita dapat mengasihi orang lain yang juga 有 kebetulan 的 mengasihi 人 kita. 很爱关心你，常常给你一点东西，我们就也可以去爱他们。 Ada orang-orang tertentu mungkin seringkali memberikan bingkisan sesuatu kepada kita, maka dengan gampang kita juga akan membalas mengasihi mereka. 可是伤害过我们的人怎么样呢？ Tetapi orang-orang yang pernah melukai kita 与我们 bagaimana? 不同的人怎么样呢？ Lalu dengan orang-orang yang berbeda dengan 因为 kita 这个教会 bagaimana? 不单单是西家人， Sebab di dalam gereja ini bukan hanya orang-orang yang 而且 datang 可能 dari 有这个 Kalimantan, 外地人、 tetapi juga ada orang-orang yang dari 不 daerah yang 同 lain 种族的人， atau berbeda suku dengan kita. 我们如何去面对他们呢？ Lalu bagaimana sikap kita ketika menghadapi mereka? 有的有的很软弱，而且被人忽略的人， Ada orang-orang yang begitu lemah bahkan mereka mengalami aniaya atau orang-orang yang tidak dianggap begitu. 你们还能够去爱他们呢？ Apakah kalian atau kita dapat mengasihi mereka ini? 当我要预备这个讲章的时候， Ketika saya mempersiapkan seri khotbah ini, 我一直想，我是真的去爱人如己吗？ dan saya juga terus berpikir, apakah saya juga mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri 去 sendiri? 年我们教会有试信这个世洗， Tahun yang lalu gereja kami ada mengadakan baptisan. 有
有一个这个年轻人，就是好像少年班吧， Ada 他也是从小在我们主日学，妈妈也是我们的会友，可是他的爸爸不信主。 ada seorang pemuda remaja begitu, dia mungkin masih di kelas remaja lah begitu, mamanya juga jemaat kita dari dulu, tetapi papanya masih belum percaya kepada Tuhan. 他去年受了洗，他在就好像很多年轻人在 Facebook 可以发他的照片啦，讲几句话感恩的话啦。 Tahun yang lalu dia sudah dibaptis dan sebagai kaula muda begitu ya, mereka seringkali menampilkan foto atau kata-kata melalui Facebook. 突然间被他的奶奶发现了， Dan kemudian apa yang dia sampaikan tersebut akhirnya diketahui oleh neneknya. 刚好他爸爸那一年就是去年还是在美国，因为在疫情的时候，他没有办法在这里做工，所以就去美国打工。 Dan kebetulan papanya pada waktu itu masih ada di Amerika dan pas ketika pandemik COVID begitu ya, karena di sini tidak ada kerjaan, papanya ini berangkat ke Amerika untuk bekerja ke sana. 后来呢，这个妈妈，这个当奶奶的，因为看到她的孙子已经进基督教了，就很生气。 Sehingga sang nenek ini ketika mengetahui melihat bahwa cucunya ini sudah menjadi Kristen dan di dalam hatinya 这个奶 sangat 奶 marah. 很没有智慧， Dan nenek ini sungguh tidak ada hikmat sama sekali. 因为她不知道我们在这里白天，在美国已经半夜了。 Dan dia tidak sadar ya pada waktu itu bahwa ketika kita di Indonesia siang hari, di Amerika itu 他 sebetulnya 一 tengah 看 malam. 到孙子进基督教， Ketika dia melihat bahwa cucunya masuk Kristen 马上打电话给他的儿子， dan dia langsung telepon anaknya di sana 也是大骂大乱。 dan dia terus begitu gusar dan marah dengan 就 teleponnya. 在那个时刻，打电话给他的太太，也打电话给我，骂我们。 Dan kemudian juga dia telepon istrinya dan juga telepon kami di gereja tentang hal ini. 我还跟他说：“你先听，你先听。”他一直大骂，很难听的话。 Saya coba dengan halus mengatakan, coba dengarkan dulu, tetapi dia terus marah-marah melalui telepon 后来 itu. 我就把这个挂掉， Kemudian akhirnya telepon ditutup 我就不睬他， dan saya tidak 我 pedulikan 也 dia. 不要再看他的信息了， Dan saya juga tidak mau lihat lagi 因 pernyataan 为我 apapun. 不要再一次受伤了。 Sebab saya tidak mau terus mengalami 我就 luka 跟上 ini. 帝说：“ Dan 神啊，我把这个弟兄交给你，求你为我保护。” Saya berdoa kepada Tuhan dan saya berkata, Tuhan saya serahkan Bapak ini biar Tuhan yang berurusan dengan dia. 你们知道吗？ Apakah 自 kalian 从那 tahu? 个时间，我没有为他祷告过。 Dan sejak saat itu saya tidak pernah lagi doakan 在我 dia. 的头脑，这个人不能得救了， Dan di dalam 让他下地狱吧。 di dalam hati pikiran saya bahwa orang kayak begini pasti masuk surga dan biarkan dia masuk surga, masuk masuk neraka. neraka。所以，因为去年他的太太叫他回来，因为现在这个旅游的是这个他是导游嘛，他就回来了。 Ya, tahun yang lalu istrinya telepon dia, panggil dia untuk balik ke Indonesia begitu, sebab sebetulnya dia juga adalah leader. tour leader begitu, lebih gampang begitu. 他还是跟太太跟孩子可以有讲，可以说也允许孩子去教会。 Dan dia masih membolehkan istri anaknya untuk pergi tetap ke gereja. 可是当他还没有当他已经一回来了，他去中国去旅游的时候，果然他进了医院。 Dan kemudian ada satu kali sebelum ketika dia sudah balik ke Indonesia, dia memimpin satu tour begitu ya, pergi ke China dan akhirnya di sana dia sempat masuk rumah sakit. 在中国查到
他是天生的心脏病。 Dan di sana terdiagnosa bahwa dia mengalami sakit jantung yang bawaan lahir begitu. 就去槟城再查， Dan kemudian dia pergi lagi ke Penang untuk periksa di sana. 同样的医生说这个是天生的， Sama dokter juga mengatakan bahwa ini adalah sakit 要 jantung 等他 bawaan. 的身体足够强才可以动手术。 Dan harus menunggu sampai kondisi tubuhnya betul-betul fit baru bisa 我 mengambil 预 tindakan. 备这个奖章，我自己检讨我自己。 Dan ketika saya menyiapkan nats khotbah ini, saya terus introspeksi diri saya. 是不是我还是任性不为他祷告吗？ Apakah betul saya juga akhirnya jadi tidak lagi mau begitu ya doakan bagi dia. 我可以说我没有恨他， Saya boleh katakan ya bahwa sebetulnya saya tidak benci dia. 可是我心里不愿意让他得救， Tetapi hati saya tidak rela kalau dia bisa terselamatkan. 可以吗？ Boleh nggak begitu? 不可以的。 Tidak boleh ya begitu ya. 呀，所以我就认真的为他祷告。 Sehingga akhirnya saya dengan sungguh-sungguh saya doakan dia kembali. 2个礼拜前，我问他的太太， 2 minggu yang lalu saya tanya istrinya. 他说现在已经断绝来往，他把他自己的东西从家里拿走了。 Dan dia maksudnya sudah putuskan hubungan begitu. Ya, sudah nggak bisa Sudah nggak kontak. bisa kontak lagi dan dia bawa barang-barangnya sudah pergi begitu. 因为这个家婆、这个家娘太厉害了， Sebab sang mertua ini terlalu arogan, 这 terlalu 个儿子又很顺他的妈妈， dan sang anak ini, bapak ini juga sangat nurut sama mamanya. 所以就更惨了。 Sehingga akhirnya putus hubungan begitu. 我就说神啊，若是他不愿意认罪，不愿意悔改，你继续管教他。 Dan saya berdoa berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau betul orang ini tidak mau bertobat dan mengubah sikapnya, maka Tuhan biar Engkau sendiri yang berurusan dengan dia. 你看，是不是我们做基督徒必须有饶恕人吗？ Di sini kita bisa, Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat sampai di sini bahwa betulkah sebagai orang Kristen kita harus mengampuni, memaafkan seperti yang demikian. 你看圣经上说，人说爱神，可是却恨他的弟兄，就等于说谎了。 Alkitab berkata bahwa disinggung tadi bahwa orang berkata bahwa dia mengasihi Tuhan, tetapi membenci saudaranya, artinya bahwa dia sudah berkata bohong. 所以，愿上帝帮助我们每一个人。 Untuk itu biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap kita. 第3点，爱的律法的伟大，就是我们整本圣经的核心。 Nah, bahwa keagungan hukum kasih ini merupakan satu keseluruhan daripada Alkitab kita. Inti dari keseluruhan Alkitab kita. 14节说， Ayat 40这2 berkata, 条诫命是律法和限制一切道理的总纲。 bahwa kedua hukum ini merupakan satu hukum yang mengikat semuanya itu di dalam keseluruhan hukum Taurat. 呀，hukum kasih。 Hukum kasih. 所以，我们不可以没有爱的。 Sehingga tidak mungkin, tidak boleh bagi setiap kita untuk tidak memiliki kasih. 那么，爱也不单单在我们的嘴唇而讲， Dan kemudian kasih ini juga bukan hanya kasih yang keluar dari bibir mulut kita. 我们必须要去实践出来， Kita harus untuk bisa melakukan 要 kesemuanya 活 itu. 出来。 Yaitu bahwa kita harus 有一首 menghidupi. 诗歌活出爱， Ada seperti satu lagu berkata 有 bahwa 一 kita 份 harus 爱 menghidupi 从 kasih. 天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱
活出来，一定要活出来的。 Ya, kita harus menghidupi kasih ini seperti satu pujian tadi, Huo Chu Ai tadi yang sudah dinyanyikan Muse ya, yaitu bahwa ada kasih yang dari Tuhan yang begitu luar biasa yang harus kita nyatakan di dalam hidup kita. 基督来到这个世上，为了成就爱的律法。 Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini yaitu untuk menggenapkan keseluruhan hukum Taurat. 耶稣基督不仅教导这个爱，他本身就是爱的见证， Yesus 爱的彰 Kristus 显。 Yesus Kristus bukan hanya mengajarkan tentang hukum kasih ini, tetapi dia pribadi adalah kesaksian daripada Ya. kasih itu sendiri. 呀，第二点呢，没有嫉妒，爱只是爱只是道德行为。Yaitu Yesus Kristus datang untuk menggenapi hukum kasih, ya, dan yaitu dengan menyatakannya di dalam hidupnya dengan satu pengorbanan buat kita. 呀，那我们看这边好了，没有嫉妒，爱只是道德，不是行为。 Kalau tidak 没 ada 有行为， kalau tidak ada kasih, maka Kristus itu merupakan satu ajaran dan tidak ada satu gerakan Tindakan. atau tindakan. 如果有嫉妒，爱成为生命、能力和救恩。 Apabila ada Kristus, maka kasih ini menjadi satu kekuatan bagi kita dan juga merupakan satu keselamatan buat kita. 所以，真正的爱是基督在我们里面活出来的生命。 Dan kalau betul-betul ada Kristus di dalam diri kita, maka kita baru dapat 意思是说，如果我们真的要有爱的行为， Dengan satu kata lain, apabila kita mau melakukan 我 tindakan 们 kasih, 人是不能够的。 bahwa sebagai manusia kita tidak mungkin bisa 我们需 melakukannya. 要基督来充满我们，活在我们心里头，我们才有这个能力去爱别人。 Maka harus ada Kristus tinggal masuk di dalam diri kita dengan kasihnya, barulah sebagai manusia kita mampu melakukan tindakan kasih. 因为这个耶稣基督，因为他自己已经成为我们的救赎主。 Sebab Yesus Kristus sendiri, dia secara pribadi telah menyatakan semuanya itu sebagai Sang Juru Selamat. 因为他已经在十字架上那边牺牲自己，为了爱拯救我们。 Sebab dia sendiri telah mati bagi kita, menyerahkan hidupnya mati di kayu salib demi menyatakan kasihnya kepada kita semua. 如果没有爱， Jikalau tidak ada kasih, 如果我们大家成为基督徒，可是没有爱， apabila kita semua ini adalah sekumpulan orang-orang Kristen tetapi tidak ada kasih di 我 dalamnya, 们侍奉也会变成理性的公事。 maka segala pelayanan kita yang kita lakukan akan menjadi satu hal yang menjadi hanya satu semacam kewajiban saja. 我们的敬拜会变得空洞， Maka segala penyembahan kita pun akan menjadi kosong. 我们的信仰也是失去了能力。 Maka iman percaya kita pun kehilangan satu 就 kekuatan. 好像刚才我们所读的经文，《哥林多前书》13章1到13节说。 Maka sama seperti perikop firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3 berkata, 若没有爱，一切都是徒然的。 maka apabila tidak ada kasih, maka semua itu sia-sia. 所以耶稣不是呼召我们成为这个宗教什么？看不到，宗教家、 Maka Tuhan Pemuka Yesus agama. memanggil kita 宗教领袖。 bukanlah hanya menjadi orang yang masuk agama atau pemeluk agama, pemuka agama, 的 pemimpin agama， 而是让我们成为真正活出爱的门徒。
Tetapi Dia mau kita dapat menghidupkan kasih ini seperti seorang murid Kristus. Ya, menjadi murid yang menghidupkan kasih ya. 爱的立法的伟大不在于复杂， Bahwa hukum keagungan hukum kasih sebetulnya tidak rumit atau Ya. kompleks begitu. 而在于它能够改变人的生命。 Tetapi ini merupakan satu suara atau gerakan yang dapat mengubah hidup manusia. 所以，愿上帝赐福你们大家， Waktu itu biarlah Tuhan sendiri memberkati Bapak Ibu sekalian. 回去让我们做一个自我的反思。 Bahwa ketika kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita 好让我们的生命越活越能够显出这个神的爱， itu bahwa biarlah hidup kita hari lepas hari lebih lagi dapat menyatakan kasih Tuhan melalui hidup tindakan kita. 有两个问题让我们自我反思。 Ada dua pertanyaan yang perlu kita refleksikan dalam hidup kita. 第一，是否在每人当中能够活出爱神吗？ Apakah sungguh di dalam hidup kita masing-masing ini dapat menghidupi satu hukum mengasihi Tuhan? 第二点，是否他人借助我们的生命感受到基督的爱吗？ Apakah orang-orang lain di sekitar kita melalui hidup kita dapat merasakan atau melihat kasih Tuhan di dalam hidup kita? 愿神帮助我们大家。 Akhirnya Tuhan yang menolong setiap kita. 好，我们低头祷告。 Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. 亲爱的天父，我们感谢你。 Tuhan Allah yang kekasih, kami bersyukur kepadamu. 虽然我们知道你的诫命就是爱人还有爱自己，爱人如自己一样。 Meskipun kami sudah mengetahui bahwa hukum-Mu yang mengatakan harus mengasihi orang lain sama seperti kami mengasihi diri kami 因为 sendiri. 当我们能够爱别人的时候，我们才可以说到我们是爱上帝的人。 Sebab sesungguhnya apabila sungguh kami dapat mengasihi orang lain, barulah dapat menyatakan bahwa betul kami ini mengasihi Engkau Tuhan. 求神自己来帮助我们， Kami mohon Tuhan, Engkau sendiri yang menolong setiap kami. 让我们领受从你那里领受更多的爱。 Supaya melalui Engkau ya Tuhan, kami terima lebih banyak lagi kasih ini. 好让我们可以把这一份爱活出来， Supaya sungguh kami juga dapat menghidupi kasih 让 daripada 别人 Tuhan. 能够感受得到神的爱。 Supaya orang lain juga boleh merasakan kasih yang ada di dalam diri kami. 亲爱的主耶稣，谢谢你 Tuhan Yesus yang kekasih, kami bersyukur, terima 帮助 kasih. 我们每一位弟兄姐妹们。 Tolonglah setiap kami, saudara-saudari yang ada ini. 虽然很不容易能够饶恕人， Meskipun Tuhan tidak gampang bagi kami untuk bisa memaafkan orang lain. 特别对那些伤害过我们的人， Khususnya bagi mereka yang pernah melukai kami. 求神加你的恩典，好让我们可以饶恕他。 Oh Tuhan, biarlah Engkau anugerahkan berkat-Mu supaya kami juga boleh mengampuni mereka. 也祝福这个基督徒会堂孙的堂会的弟兄姐妹们， Dan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang juga memberkati setiap anggota jemaat daripada GKJ Sunter ini. 借助他们的生命感染更多新的人来， Melalui kehidupan mereka, lebih banyak lagi orang-orang yang mau 有 datang kepada 更多 Tuhan. 的人得救， Dan lebih banyak orang lagi yang bisa diselamatkan. 有更多的人领受你的福分。 Dan juga ada lebih banyak orang lagi yang bisa menerima anugerah berkat-Mu. 谢谢你，主耶稣。 Tuhan Yesus, 虽 terima 然人 kasih. 的话已经停滞了， Meskipun suara manusia sudah 圣 berhenti. 灵一直要为我们代求。 Dan biarlah Roh Kudus terus bekerja, menolong dan mendoakan kami. 我们如此的感恩祷告，奉耶稣的名， Demikian kami berdoa mengucap syukur demi nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 谢谢。
Terpujilah nama Tuhan atas pujian yang sudah disampaikan. Berhubung saya sangat tidak mengerti apa yang dinyanyikan, jadi Juliana lah yang akan menyampaikan intinya. 感谢上帝。我们会献上一首诗歌，就是新年蒙恩，新年快乐。 Oke, saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah mengerti, hanya saya yang tidak mengerti. Ya, terpujilah nama Tuhan atas pujian yang sudah disampaikan. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai wujud kasih dan syukur kita kepada Allah yang sudah terlebih dahulu memberi segalanya bagi kita. 现在让我们以奉献来回应，作为我们对神的爱与感恩，因为他先将一切赐给了我们。 Saya mengundang kolektan mempersiapkan diri. 请收献的同工预备。 Dengan hati yang penuh syukur, mari kita memberikan persembahan dan menaikkan pujian, menyatakan kasih-Nya. 让我们回至感恩的心，借着奉献来撒种，并同声颂唱。 Ada kasih dari surga nan tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Sebab ada kau dan aku memberi dengan hati, hidup yang menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus menggerakkan, membuka jiwaku, agar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian ini dari awal dalam bahasa Mandarin. 请弟兄姐妹们站立，我们来唱再唱一次。 有一份爱从天而来，比山高，比海深。这葡萄摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出来。耶稣的爱激励我，张开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。我们一起向世界活出爱。 Mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih-Nya.
membawa persembahan. 请詹优素弟兄为奉献祷告。 Sekali lagi kami mengucap syukur ya Bapa, yang pada pagi hari ini Engkau kembali mengajarkan dan mengingatkan kepada kami ya Bapa, bahwa tanpa kasih kita semua bagaikan gong yang gemerincing ya Bapa. Kita juga barusan merayakan hari kasih sayang yang beberapa waktu yang lalu ya Bapa. Kiranya itu bukan cuma hari yang kita rayakan, bukan kasih yang hanya dari mulut ya Bapa, tetapi kasih yang di dalam hati kita yang kami bolehkan berikan kepada saudara-saudari yang sesama kita ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa atas pimpinan Kau di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas berkat surgawi yang ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Yang pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau layakan sesuatu yang mati ini untuk kehidupan yang baik ya Bapa. Terpuji Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan berdoa syafaat dipimpin oleh Musa Bowie. 我们仍然站立，有公祷，敬请马宝比牧师为祷告。 Bapak Ibu, mari kita akan berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, mari kita doakan untuk Imlek bersama Sinode Gereja Kristen Jakarta yang akan diadakan pada hari Minggu hari Sabtu maksudnya 28 Februari 2026 di GKJ Season City. Doakan untuk persiapan para pembicara dan jemaat yang hadir. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk acara Imlek bersama sesinode yang akan dilaksanakan di GKJ Season City pada Sabtu 28 Februari mendatang. Kami berdoa buat semua kegiatan acara yang akan berlangsung, bahkan jemaat-jemaat dari cabang yang akan juga membawa orang-orang baru untuk datang mendengarkan tentang kebenaran firman. Dan biarlah melalui semua yang mereka dengar, mereka juga bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami menyerahkan semua kegiatan ini ke dalam tangan-Mu dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, kita doakan untuk bencana alam. Ya, tanah bergerak di desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah. Ada 900 rumah rusak, sekitar 2.800 orang mengungsi. Rumah mereka tidak layak dijadikan tempat tinggal lagi. Kita berdoa agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat menanggulangi masalah ini. Kita berdoa bersama. Bapak Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk bencana alam yang terjadi, yaitu tanah bergerak di desa Padasari di Tegal, Jawa Tengah. Tuhan, Engkau mengetahui tentang kondisi yang sedang terjadi. Ada 900 rumah rusak dan sekitar 2.800 orang mengungsi. Mereka tidak lagi bisa menempati rumah mereka karena kondisi yang tidak memungkinkan terjadi. Tuhan memberkati pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk dapat memberikan tempat tinggal bagi saudara-saudara kami yang mengalami kondisi seperti ini. Biarlah damai dan sukacita Tuhan menaungi hidup mereka. Tuhan memberkati pemerintah di dalam mengatasi semuanya ini. Berikan penghiburan dan sukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir saudara, doakan untuk anak-anak yang akan mengikuti ujian tengah semester atau UTS. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, kesehatan bagi anak-anak yang mengikutinya. Kita berdoa bersama. Kembali kami datang Tuhan sekali lagi membawa semua pergumulan buat anak-anak kami yang akan mengikuti ujian tengah semester minggu depan. Kiranya Allah menolong mereka, memberikan mereka hikmat, kemampuan, bahkan kesehatan untuk dapat mengikutinya. Mereka mengingat kembali kepada semua pelajaran yang telah mereka pelajari, sehingga dengan demikian mereka juga mampu untuk dapat menyelesaikan UTS dengan baik. Berkati orang tua yang terus mengarahkan, menjaga anak-anak mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan semua proses belajar mengajar ini ke dalam tangan-Mu.
Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, sebelum kita mendengarkan warta tayang, saya mau tanya apakah di antara kita hari ini ada yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah? Ya, adakah yang baru pertama kali hadir? Jika ada bisa melambaikan tangan supaya kita bisa menyapa Anda. Tidak perlu sungkan, saudara. Adakah yang baru pertama kali hadir? Bisa mengangkat tangan supaya kita bisa mengenal Anda? Coba lihat kanan kirinya. Adakah? Oh, belum ada ya. Baik, mari kita terus berdoa ya. Kita semakin setia untuk mengikut Tuhan. Kita akan mendengarkan warta tayang. Silakan. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara, atau Saudari yang pertama kali hadir dalam ibadah minggu ini. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran saudara. Jika belum ada tempat ibadah yang tetap, mari hadir bersama-sama dalam setiap ibadah berikutnya. Kelas SMK 2026 Batch 1 diadakan pada hari ini, Minggu 22 Februari 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dengan tema Manusia dan Dosa, pembicara oleh Guru Injil Dwi Agustina. Seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan hadir tepat waktu. Persekutuan doa malam diadakan hybrid pada hari Rabu 25 Februari 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Musim Semi Rohani, Hidup yang Diperbaharui. Pembicara Saudara Hansen Yohanes, mengundang seluruh pelayan, aktivis, dan seluruh jemaat untuk menghadirinya. Komisi Usia Indah akan mengadakan acara keakraban dan kebersamaan pada hari Kamis 26 Februari 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Diharapkan kehadiran seluruh anggota Usia Indah dan boleh membawa makanan dari rumah masing-masing. Persekutuan Komisi Wanita diadakan pada hari Kamis 26 Februari 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Hidup dalam Kasih-Nya. Pembicara oleh Guru Injil Philip Bong. Ada acara kesaksian bersyukur atas pimpinan dan anugerah Tuhan selama tahun 2025. Mengundang seluruh sahabat wanita untuk hadir bersama-sama ke gereja. Kebaktian umum Minggu 1 Maret 2026 disertai perjamuan kudus, KU1 pukul 6.30, KU2 pukul 9, dan KU4 pukul 17 waktu Indonesia Barat, pembicara oleh Pendeta Bobby Mesak dengan tema Iman yang Diuji dan Dimurnikan. KU3 Youth Progressive Worship, pukul 12 waktu Indonesia Barat, dengan tema Ultimate Sacrifice, pembicara oleh Pendeta Bobby Mesak. Mengundang seluruh jemaat untuk mengikutinya. Untuk keamanan kita bersama, maka scan kris gereja akan dicabut sementara. Untuk persembahan online, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening BCA 0013037814 atas nama Gereja Kristen Jakarta. Dan untuk jemaat yang memberikan persembahan dengan nama NN, harap dapat menambahkan kode inisial atau angka tertentu di belakang nama NN untuk membedakan dengan persembahan NN lainnya. Gereja akan mengadakan pemberkatan nikah atas nama David Vincent Eranta dengan Stefani pada hari Sabtu 7 Maret 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, harap menghubungi hamba Tuhan. Demikian warta pada hari ini. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. 它对很多人来讲，它是表演，但是对我来说，唱歌它是一个生命的付出和表达。我必须让你知道我要唱些什么，说些什么，那是最美的事情。我的心有无限感谢，我的口有无尽赞美，让歌声像那流水，涌流到你的心田。
让我们同唱一首歌，一首赞美主耶稣的歌，发自神。 Sinode Gereja Kristen Jakarta kembali mengadakan perayaan Imlek bersama Sesinode GKJ, Kebaktian dalam Bahasa Mandarin Indonesia dengan tema Sing Fu Ren Seng atau Hidup yang Berbahagia, diadakan pada hari Sabtu 28 Februari 2026 pukul 15 di GKJ Season City. Mengundang jemaat GKJ untuk dapat mengajak keluarga, kerabat, dan rekan-rekan. Yang diutamakan adalah mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Pendaftaran ditunggu selambatnya pada hari Minggu 22 Februari 2026 di TU masing-masing gereja lokal. Ya saudara, kebaktian kebangunan rohani yang akan diadakan pada Minggu tanggal 1 Maret 2026 ada 3 tempat ya. Di Jembatan 5 dengan waktu pukul 10.30. Kemudian Jemaat Kartini jam 1 siang. Dan Jemaat Jembatan 5 ya jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti atau membawa teman-teman baru bisa hadir ke sana ya. Ya, gereja juga mengadakan musik course ya. Ini yaitu piano, keyboard, gitar bass, dan drum. Minimal untuk anak-anak atau saudara-saudara yang mengikuti ya, itu usianya 6 tahun ke atas dengan biaya 300.000 per bulan. Ini 4 kali pertemuan dalam 1 bulan. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Helen ya. Bagi Bapak Ibu yang rindu anak-anaknya atau cucunya bisa mengikuti kelas ini, silakan mendaftar. Ya, saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti acara Imlek bersama ya sesinode di GKJ Season City tanggal 28 Sabtu ini, yang membawa teman-teman baru nanti bisa minta undangan sama saya ya. Ayo bawa teman-teman atau minimal mungkin kita punya teman yang sudah lama tidak ke gereja. Kita boleh bawa mereka supaya disegarkan kembali, bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, oke, baik. Yang terakhir Bapak Ibu, ini ada ucapan ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Ya, silakan maju ke depan, tidak usah dipanggil satu-satu. Yang merasa ulang tahun maju ke depan. Yuk, silakan. Kita nyanyikan pujian. Yuk, silakan. Yang berulang tahun maju ke depan ya. Bisa lagunya, Bill? Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Silakan yang berulang tahun. Hari jadi Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan memimpin langkah. Saudara-saudari, selamat ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Kalau merasa ulang tahun silakan maju ke depan. Alif, ayo, silakan. Ya. Baik, mari kita berdoa ya. Tidak pernah berhenti kami menaikkan syukur kepada Allah sebagai pemberi, pemelihara kehidupan ini. Kami bersyukur buat Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini. Tambah-tambahkan kekuatan, kesehatan, dan iman yang teguh.
Berkati dalam usaha, pekerjaan, keluarga, dan rumah tangga mereka, dan pelayanan mereka. Tetap semangat untuk memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus, Putra Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Saya mengundang kita berdiri. Kita akan masuk dalam doksologi dan menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat sekalian, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukan firman yang telah engkau dengar. Alami Tuhan dalam hidupmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Ia terus memimpin kehidupan kita, mengarahkan kepada seluruh kebenaran, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.